Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Anda masih dalam program Dialog Aini Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan juga masih bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Ada Bapak Tatang Muhtar SOS MSI. Dan pemirsa, bagi Anda jangan sampai tentunya mengabaikan begitu pentingnya data kependudukan ketika Anda memang datang ke Kota Bandung, betul-betul harus tercatat. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tatang, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan seperti misalnya seperti apa kebutuhan untuk pelayanan publik ya, seperti sampah dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya Anda agak males dalam tanda kutip ya datang mungkin ke kantor dinas, nah jangan khawatir karena sekali lagi pemerintah mempermudah untuk mengakses pelayanan bagi masyarakat. Salah satunya adalah melalui aplikasi salaman yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung untuk mempermudah pendataan ini. Pak Tatang, kembali, ini apa sebetulnya sih tujuan dibuatnya salaman ini, Pak? Ya, Mas Irfan. Jadi pelayanan publik yang baik itu pertama pelayanan yang memudahkan untuk masyarakat. Yeah. Pelayanan publik yang baik ini yang bisa mempercepat proses layanan. Kemudian pelayanan publik yang lain ini yang tidak membuat ribet masyarakat. Dan karenanya kita terus mengembangkan inovasi-inovasi layanan. Sehingga layanan online ini terus kita kembangkan. Nah, terkait dengan layanan online ini, kita sudah mendevelopnya sejak tahun 2018. Oh, cukup lama ya Pak? Cukup lama, dan kita menyempurnakan ini di tahun 2021. Kita punya beberapa inovasi layanan, dan lagi-lagi sebagai sebagai salah satu prinsip dari layanan itu harus memudahkan, kita mengintegrasikan beberapa inovasi layanan melalui salaman ini. Jadi di tahun 2018 salaman itu hanya melayani kurang lebih 3-4 layanan saja, gitu kan. Nah, di layanan online salaman kita saat ini kurang lebih sudah 8 layanan ini bisa diakses oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengunduh aplikasinya di Play Store, gitu kan. Nanti di sana ada salaman Kota Bandung. Nanti bisa berselancar, gitu kan, dengan menu-menu layanan di sana. Betul. Ya, jadi wargi itu nanti ketika akan melakukan pembuatan kartu keluarga, ini bisa melalui aplikasi. Ketika sudah memiliki kartu keluarga, ini wargi ini mau, saya ada perubahan data, gitu kan. Tadinya tidak punya anak, sekarang aktanya saya sudah punya, gitu kan, di sana. Di kartu keluarganya akan dirubah bagaimana? Tidak usah datang ke kita, ke Dukcapil. Bisa melalui aplikasi salaman. Kemudian tadi saya sampaikan kelahiran. Nih Kang Irfan punya momongan lagi yang baru, akta kelahirannya, bagaimana saya sibuk, ada di mana-mana, begitu kan. Ini juga bisa melalui aplikasi salaman, Kang Irfan. Gitu kan, nanti persyaratannya tinggal di scan, di-upload, gitu kan. Dan nanti akan mendapatkan PDF-nya dikirim oleh operator kami melalui aplikasi salaman. Kemudian ada akta kematian juga. Akta kematian itu bisa melalui aplikasi salaman kita. Kemudian untuk kartu identitas anak, gitu kan. Untuk kartu identitas anak itu bisa, gitu kan, di aplikasi salaman. Nah, untuk identitas anak dan KTP ini mungkin ada yang tidak bisa diambil melalui aplikasi salaman, keping KTP-nya sama keping KIA-nya. Fisiknya. Nanti di sana ada menu, gitu kan, apakah akan dihantarkan, gitu kan. Karena kami sudah kerjasama juga dengan Gojek, gitu kan, bisa. Atau bisa melalui, diambil, gitu kan, melalui layanan drive-thru di kita, gitu kan. Nanti di sana terlihat di notifikasinya. Diambil pada pukul berapa, jadi tidak usah lama ngantri. Kita punya ada layanan drive-thru, lewat bisa diambil, gitu kan, untuk kepingnya. Kemudian juga untuk surat pindah keluar, gitu kan, untuk surat pindah ini juga bisa, gitu kan, melalui aplikasi salaman. Jadi hampir lebih dari setengah layanan admin Dukcapil ini melalui salaman ini sudah bisa kita
layani, karena memang dari keseluruhan layanan ini sesuai Undang-Undang Admin Dukcapil ini kita melayani 20 layanan. Termasuk di dalamnya salah satunya Disdukcapil ini melayani terkait dengan pencatatan perkawinan yang non muslim. Jadi ada juga di kita. Nah, itu yang masih offline. Kalau itu kenapa? Karena memungkinkan mereka harus dipastikan terkait dengan keabsahan pernikahan itu ya, harus hanya sakral pencatatan tapi di kita itu. Nah, ini dengan layanan online salaman ini, hal-hal yang bersifat substansial terkait dengan data Adminduk saya kira sudah relatif terselesaikan, Mas Irfan, gitu kan. Dan karenanya kami menghimbau wargi-wargi ini bisa memanfaatkan layanan online kami karena untuk memudahkan. Karena salah satu prinsip layanan itu tadi untuk memudahkan masyarakat dan bagaimana mereka juga bisa mendapatkan dengan cepat. Dan satu hal Kang Irfan ya, bahwa sedemikian banyaknya layanan terkait dengan produk-produk Admin Dukcapil ini seluruhnya gratis Kang Irfan. Itu dia tadi. Nah, karenanya salaman ini juga sebagai jawaban, saya tidak ada waktu. Saya menyuruh orang lain. Nah, biasanya munculnya tidak gratis itu karena dari sana. Nah, kita berharap bahwa masyarakat itu bisa melakukan layanan secara mandiri. Di samping untuk memastikan layanan ini gratis, juga jangan salah bahwa terkait dengan data itu adalah bersifat personality. Jangan sampai ada kesalahan data kita disalahgunakan gitu kan oleh pihak-pihak lain gitu kan, padahal dari kelalaian kita salah satunya mungkin melakukan pengurus Admin Dukcapil ini tidak dilakukan oleh secara mandiri oleh kita sendiri. Nah itu dia tadi. Tunggu apa lagi? Sudah ada kemudahan yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bandung melalui aplikasi Salaman ya, yang bahkan juga sudah cukup lama nih tadi disampaikan oleh Pak Kadis dari mulai tahun 2018 ya Pak ya pengaplikasiannya, dan bahkan juga sudah hampir setengah pelayanan ini bisa diakses oleh masyarakat karena begitu mudahnya. Seperti misalnya kakak tidak usah lagi Anda datang ke kantor ya Pak ya, tinggal nanti dapat PDF. Bisa dicetak dengan A4 ya Pak ya, dan ada barcode kalau nggak salah. Ada barcode. Ya lagi-lagi itu untuk memudahkan kita. Kalau dulu kan seperti akta kelahiran, akta kematian, gitu. Mereka melakukan pencetakan ini harus ke kantor karena juga ingin mendapatkan akta dengan bukti kertas seperti ijazah ya. Nah sekarang ini tidak lagi, gitu kan, sudah sangat dimudahkan. Artinya dimanapun itu bisa dilakukan pencetakannya. Kenapa? Karena bukan dalam bentuk fisiknya, tetapi sekarang ini lebih ke pengamanan datanya karena di sana ada barcode. Jadi kertas putih A4 80 gram kira-kira Kang. Baik, kembali lagi nih Pak soal penduduk non permanen. Ketika mengakses aplikasi Salaman ini, apa sih yang harus dilakukan nih Pak? Apapun atau data apa yang memang harus dirubah ataupun di-input oleh pendatang ini non permanen ini Pak? Ketika saya sudah mengunduh aplikasi Salaman, lantas apa yang harus dilakukan? Karena tadi saking banyaknya ini pelayanan yang disediakan oleh Disdukcapil Kota Bandung nih Pak. Bagi mereka sangat mudah saja. Nanti di aplikasi Salaman kita ini mereka hanya tinggal mengunduh KTP yang dia miliki di tempat asal. Cukup sebetulnya dengan KTP. KTP saja. Gitu kan, alamat atau kartu keluarga. Kenapa? Karena kami sendiri nanti bisa men-tracking dari data yang dia miliki itu yang dia miliki itu apakah valid atau tidak, karena dia di situ ada NIK, ada NIK gitu kan. Jadi sebetulnya semudah itu gitu kan. Nah, lalu pencatatan yang kita lakukan itu nanti akan ada notifikasi bahwa dia sudah terdaftar dan tercatat di kita. Ada dalam database kita. Nah jadi sangat mudah sekali. Nah tapi juga mungkin banyak pertanyaan dari masyarakat, Pak ini harus ada surat dari RT RW dulu nggak Pak, atau seperti apa? Nanti kita jawab ya Pak pertanyaan itu. Biasanya masyarakat masih banyak pertanyaan-pertanyaan soal itu, apakah harus ke RT dulu, kelurahan dulu, baru ke Disdukcapil nih, ataupun ketika membutuhkan aplikasi itu ya. Namun kita akan jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus di iNews Jabar.